Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karisma Koirunisa akan menjelaskan tentang profil singkat Al Ihsan Laundry. Nah, profil singkat Al Ihsan Laundry adalah usaha laundry dan dry clean rumahan milik Ibu Rosmiwati yang berlokasi di Kelampok Singosari, Kabupaten Malang. Mengutamakan kebersihan, kecepatan, dan kepuasan pelanggan. Usaha ini menawarkan layanan pencucian profesional dengan deterjen dan pewangi premium. Pendekatan personal menjadi keunggulan karena pemilik berinteraksi langsung dengan pelanggan. Nah, selanjutnya tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah kesulitan dalam pengelolaan stok. Pengolahan bahan pembersih masih dilakukan secara manual. Akibatnya sering terjadi kelebihan atau kekurangan stok yang berdampak langsung pada operasional. Yang kedua adalah ketidaktahuan pelanggan terhadap status pesanan. Pelanggan tidak memiliki sarana untuk mengetahui apakah pesanan laundry mereka sudah selesai atau belum. Hal ini berpotensi menurunkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap layanan. Tanpa sistem yang efisien, masalah ini dapat menghambat kelancaran operasional serta mengurangi kualitas layanan. kunci dari semua masalah ini jujur tak mudah untuk melakukan solusi yang diimplementasikan. Jadi yang pertama ialah sistem pemantauan inventaris otomatis. Jadi kita mendeteksi stok bahan pembersih secara real time dan kita memberikan notifikasi otomatis jika stok mendekati batas minimum. Selain itu, kita membantu pemilik menjaga ketersediaan bahan agar operasional tidak terganggu. Yang kedua ialah sistem informasi status pesanan. Jadi pelanggan di sini dapat melihat status cucian mereka mulai melalui aplikasi maupun website. Jadi website ini menciptakan transparansi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan kedua sistem ini, pengelolaan stok menjadi lebih akurat, operasional menjadi lebih efisien, dan pelanggan merasa lebih terlayani. Tujuan dari sistem pengembangan ini meliputi yang pertama mempermudah pengelolaan stok. Jadi kita memastikan bahwa stok bahan pembersih dan peralatan tetap tersedia setiap saat. Kita juga mencegah overstock maupun kekurangan yang bisa mengganggu layanan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Jadi kita mengotomatisasi proses pengelolaan inventaris dan informasi status pesanan. Kita juga menghemat waktu, tenaga, dan mengurangi risiko human error. Yang ketiga ialah meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan bisa mengecek status cucian mereka secara online dan pelanggan juga bisa memberikan kesan profesional dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan ketiga sistem ini, Al Ihsan Laundry bertransformasi dari pengelolaan manual ke digital, menjadikan bisnis lebih responsif, efisien, dan terpercaya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan serta bersaing dengan usaha laundry lainnya. Oke, untuk pemaparan SWOT Al Ihsan Laundry, yaitu yang internal, kekuatan atau strengths, layanan pelanggan yang ramah, yang kedua kualitas langganan yang tinggi, yang ketiga kecepatan layanan, yang keempat fleksibel waktu, terus yang setelah itu layanan antar jemput, setelahnya diversifikasi layanan, yang terakhir yaitu reputasi yang baik. Terus kelemahannya yaitu kompleksitas dalam pengolahan bisnis kecil, terus kesulitan memantau stok, menghambat kelancaran operasional, yang terakhir untuk kelemahannya yaitu keterbatasan teknologi.
Untuk eksternal, peluang opportunities. Yang pertama teknologi internet, yang kedua mempunyai wifi, yang ketiga mempunyai perangkat, yang keempat teknologi digital. Untuk ancaman atau threat, yang utama persaingan yang ketat kepada yang lain, yang kedua krisis ekonomi, yang ketiga keterbatasan teknologi, yang terakhir ketidakpastian cuaca. Untuk pemaparan hardware, ini adalah rincian harga komponen hardware atau layanan. Komponennya yaitu sebuah langganan internet Sanjaya Network 10 Mbps dengan harga 150.000 per bulan. Untuk koneksi PC ke cloud server, yang kedua langganan cloud hosting atau hostinger seharga 109.900 bisa dikenakan jadi 110.000 per bulan. Yang keterangannya yaitu tempat sistem aplikasi dan database disimpan untuk hostinger tersebut. Yang ketiga yaitu komputer admin atau pemilik pengelola seharga 3,5 juta 3.575.000 perangkat untuk menjalankan aplikasi sistem. Yang terakhir yaitu wifi atau router bermerek Huawei. Itu gratis pemasangan pertama, karena biasanya saat pemasangan di internet itu gratis dengan dapat router seperti itu. Oke, berlanjut ke USKES pertama, yaitu register, digunakan oleh pelanggan maupun pemilik untuk membuat akun baru di sistem. Ini adalah langkah awal agar pengguna dapat login dan menggunakan fitur lainnya. Kedua yaitu login. Setelah terdaftar, baik pelanggan maupun pemilik harus login untuk mengakses fitur sistem. Login memberikan akses terbatas sesuai peran. Misalnya pelanggan tidak bisa menginput data barang. Tiga yaitu input data barang. Hanya dilakukan oleh pemilik atau pengelola. Digunakan untuk mencatat atau memperbarui stok bahan pembersih, perlengkapan laundry, dan kebutuhan operasional lainnya. Keempat, input data pesanan dilakukan oleh pemilik atau pengelola. Berfungsi untuk mencatat pesanan laundry yang masuk dari pelanggan, termasuk detail jenis cucian, layanan, cuci kering, setrika, dan lain-lain, dan status pengerjaan. 5. Laporan inventaris, akses khusus untuk pemilik atau pengelola. Menampilkan ringkasan stok barang yang tersedia digunakan atau hampir habis. Fitur ini membantu pemilik mengambil keputusan pengadaan barang. 6. Histori pesanan dapat diakses oleh pemilik maupun pelanggan, menampilkan riwayat transaksi atau pesanan laundry yang telah dilakukan sebelumnya. Pelanggan bisa melakukan status pesanan mereka selesai atau belum, sedangkan pemilik bisa melihat data untuk evaluasi layanan. Oke, selanjutnya yaitu pemaparan tentang DFD. Di sini yaitu DFD level 0. DFD level 0 sendiri merupakan gambaran umum aliran data antara pengguna utama sistem atau pemilik atau pengolah dan pelanggan, dan proses utama sistem laundry. Yang pertama yaitu komponen dan alur. Pertama, aktor pemilik atau pengolah memberikan input berupa data atas stok barang dan data pesanan ke sistem. Yang selanjutnya, sistem akan memberikan notifikasi stok menipis kepada pemilik jika bahan pembersih sudah hampir habis. Pemilik juga bisa menerima notifikasi status pesanan agar dapat memprosesnya sesuai kebutuhan. Yang kedua, sistem laundry al-ikhlas sendiri yaitu sebagai pusat proses utama yang mengatur sebuah data termasuk pesanan ataupun keluar, menerima dan memproses input dari pemilik dan pelanggan. Selanjutnya, aktor pelanggan sendiri yaitu menerima status pesanan, apakah pesanan sudah selesai atau masih dalam proses. Yang selanjutnya, mendapatkan notifikasi pesanan selesai secara otomatis dari sistem tanpa harus datang ke tempat laundry. Next. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang DFD level 1. DFD level 1 sendiri menjabarkan lebih rinci proses-proses yang terjadi dalam sistem laundry al-ikhlas yang tergambar dalam satu proses besar DFD level 0. Yaitu proses-proses utama yang pertama yaitu pengolahan inventaris. Pemilik atau pengolah bisa menginput
data barang atau stok bahan pembersih. Yang kedua di sini ada proses cetak laporan stok dan pesanan. Nah, proses ini sendiri mengambil data dari proses inventaris dan memesan untuk mencetak laporan gabungan. Yang selanjutnya laporan ini bisa memuat ringkasan stok barang dan jumlah pesanan saat ini untuk evaluasi dan mengambil keputusan. Proses 3 selanjutnya yaitu pengelolaan pesanan. Pemilik atau pelanggan dapat menginput data pesanan. Sistem ini menyimpan di dalam database pesanan atau yang digambar dinamakan dengan D2TB pesanan. Selanjutnya yaitu proses yang terakhir yaitu register. Pelanggan melakukan pendaftaran di sistem. Data register ini akan tersimpan di database user atau digambar dinamakan dengan TB user, dan register ini digunakan untuk login dan melakukan pesanan laundry. Kesimpulannya sendiri, DFD ini dirancang untuk menggambarkan aliran informasi dalam sistem laundry class dengan sistem mendukung. Mungkin itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.